Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu tertua kedua di Indonesia setelah Kutai. Ditinjau dari lokasinya, lokasi kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Ini berdiri pada abad ke-4 Masehi atau lebih tepatnya di tahun 358 Masehi. Meskipun berdiri di Nusantara, ternyata pendiri kerajaan tersebut bukanlah orang Indonesia asli, melainkan seorang pendatang asal India bernama Raja Diraja Guru Jaya Singawarman. Jaya Singawarman menguasai kerajaan Tarumanegara sejak 358 Masehi dan lengser pada 382 Masehi. Usai memutuskan untuk menjadi pertapa, kekuasaannya juga diberikan kepada putranya, Raja Dharmayawarman. Terdapat beberapa versi mengenai pendiri Tarumanegara. Diperkirakan pendiri Tarumanegara adalah Maharesi Jaya Singawarman dari India. Menurut prasasti Ciaruteun, raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Di sisi lain dari naskah Wangsakerta menyebutkan bahwa Purnawarman adalah raja ketiga, namun justru temuan ini diragukan kebenarannya. Kedatangan Jaya Singawarman ke Indonesia dikarenakan kekacauan Maharaja Samudragupta. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma merupakan sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Peninggalan-peninggalan itu memperlihatkan jika Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu aliran Waisnawa. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara. Sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Temuan arkeologi yang berada di Muara Citarum adalah percandian yang luas, yaitu Percandian Batujaya dan Percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Tarumanegara. Berikut adalah daftar raja kerajaan Tarumanegara. 1. Jaya Singawarman tahun 358 sampai tahun 382 Masehi. 2. Dharmayawarman tahun 382 sampai tahun 395 Masehi. 3. Purnawarman tahun 395 sampai tahun 434 Masehi. 4. Wisnuwarman tahun 434 sampai tahun 455 Masehi. 5. Indrawarman tahun 455 sampai tahun 515 Masehi. 6. Candrawarman tahun 515 sampai tahun 535 Masehi. 7. Suryawarman tahun 535 sampai tahun 561 Masehi. 8. Kertawarman tahun 561 sampai tahun 628 Masehi. 9. Sudawarman tahun 628 sampai tahun 639 Masehi. 10. Hariwangsawarman tahun 639 sampai tahun 640 Masehi. 11. Nagajayawarman tahun 640 sampai tahun 666 Masehi. 12. Linggawarman tahun 666 sampai tahun 669 Masehi. Berikut ini adalah 7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun berisi telapak kaki Purnawarman yang menandakan wilayah kekuasaan Tarumanegara mencakup Sungai Cisadane dan Ciaruteun. 2. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi berisi bentuk kaki gajah yang dianggap sebagai hewan tunggangan Purnawarman. Gajah tersebut dinamai Airawata seperti gajah perang Dewa Indra. 3. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu berisi proses penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati yang berfungsi untuk mengatasi banjir. 4. Prasasti Pasir Awi. Dalam prasasti ini juga terdapat telapak kaki dan tulisan pahlawan. Namun sayangnya isi dari prasasti ini belum dapat disimpulkan. 5. Prasasti Cidanghyang. Prasasti Cidanghyang berisi pujian kepada Purnawarman sebagai raja dari Tarumanegara. 6. Prasasti Muara Ciantan. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan Prasasti Awi, yakni terdapat gambar telapak kaki dan tahatan tulisan ikau. Meski demikian, isi tulisan dalam prasasti tersebut belum dapat disimpulkan oleh para ahli.
7. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu berisi pujian kepada Purnawarman yang dianggap sebagai Dewa Indra. Kehidupan sosial dalam kerajaan ini dipenuhi dengan banyak misteri yang masih menjadi perdebatan. Hingga saat ini, kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang maju pada masanya dan memiliki kegiatan perdagangan yang sangat aktif. Mengutip buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia, dari era klasik sampai kontemporer karya Adi Sudirman, berikut adalah penjelasan kehidupan sosial di Kerajaan Tarumanegara. 1. Adanya kelas sosial. Kehidupan sosial dalam Kerajaan Tarumanegara ditandai dengan adanya 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budaya. Bangsawan merupakan golongan tertinggi dalam kerajaan ini dan memiliki hak istimewa seperti mendapatkan akses ke pendidikan dan memegang jabatan di pemerintahan. Sementara itu, rakyat biasa dan budak tidak memiliki hak istimewa dan harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Kaum Brahmana. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan kuno yang memiliki corak Hindu. Oleh karena itu kerajaan sangat memperhatikan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam memimpin upacara-upacara ritual di dalam Kerajaan Tarumanegara. 3. Perdagangan yang aktif. Kerajaan Tarumanegara juga dikenal dengan kegiatan perdagangannya yang sangat aktif. Pada masa itu, kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan perak. Namun, ada beberapa sejarawan yang berpendapat bahwa Kerajaan Tarumanegara juga terlibat dalam perdagangan budak. 4. Kepercayaan. Sejarawan masih belum sepenuhnya mengetahui kepercayaan atau agama yang dianut oleh kerajaan ini, namun diperkirakan bahwa kepercayaan yang dianut oleh Kerajaan Tarumanegara merupakan kombinasi dari agama Hindu dan Buddha. 5. Pendidikan dan peradaban. Meski dapat dikatakan sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara, dengan ditemukannya berbagai prasasti seperti Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Muara Ciantan, dan lainnya, membuktikan pendidikan dan peradaban Kerajaan Tarumanegara sudah berkembang dengan baik. Kerajaan Tarumanegara akhirnya runtuh pada abad ke-7 Masehi akibat serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Setelah itu, kerajaan ini pecah menjadi 2 bagian, yakni menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sekian penjelasan singkat mengenai Kerajaan Tarumanegara. Terima kasih.